Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berbahagia, serta berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan yang berkuasa, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sungguh Engkau baik Tuhan, dan karena kuasa kasih-Mu, kami mampu melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami untuk mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 3 ayat 24. Tertulis demikian. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur dengan nyenyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, uang dapat membeli tempat tidur yang mahal dan mewah, tapi uang tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Tidur nyenyak adalah sebuah anugerah, berkat dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Sekitar 429 juta dolar per tahun di Amerika Serikat dibelanjakan untuk membeli obat tidur. Pasar penjualan obat tidur di dunia secara global pada tahun 2023 mencapai angka 101 miliar dolar Amerika Serikat. Sebuah angka yang sangat besar nilainya. Obat tidur mungkin bisa membantu untuk tidur, tapi efek samping dari obat tidur ini secara jangka panjang membahayakan karena dapat melemahkan fungsi kerja otak dan otot. Selain itu, sering mengkonsumsi obat tidur akan menimbulkan ketergantungan dan merusak kesehatan. Apakah kita termasuk yang mengalami sulit tidur? Kita dapat berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk menolong kita tidur nyenyak dengan kuasa-Nya. Dalam Amsal 3 ayat 24 ini dikatakan, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur dengan nyenyak. Dalam ayat ini terdapat janji yang jelas bahwa setiap kita yang percaya pada Tuhan tidak akan mengalami perasaan takut, tidak ada keterkejutan, tidak ada kegelisahan atas berbagai hal, namun sebaliknya kita dapat mengalami ketenangan dan tidur dengan nyenyak di sepanjang malam. Dari sejak zaman dulu sampai masa sekarang ini, ketakutan dan kecemasan merupakan gangguan terbesar terhadap tidur seseorang. Karena situasi yang sulit, karena keadaan yang sukar, dan berbagai tantangan ataupun ancaman, banyak orang mengalami kecemasan dan kekhawatiran, juga ketakutan yang membuat gelisah dan akibatnya tidak dapat tidur dengan nyenyak. Hidup dalam iman dan ketaatan serta penyerahan pada Tuhan menyebabkan kita dapat tidur nyenyak. Hati yang percaya sungguh dan mengenal Tuhan akan membuat kita dapat tidur dengan lelap di sepanjang malam. Kita tenang dan terlelap karena kita tahu Tuhan menjaga kita, baik siang ataupun malam. Kalau kita hidup dalam ketaatan dan memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan takut, tapi kita akan selalu ada dalam ketenangan. Orang yang berbuat dosa atau hidup dalam dosa tidak akan tenang. Sebaliknya ia akan mengalami kegelisahan karena dosa-dosanya. Tapi kita yang sudah ada di dalam Kristus dan yang hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kasih karunia-Nya, tidak akan gelisah, namun dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak. Petrus ketika berada di dalam penjara, tertidur dengan nyenyak. Hal ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-12. Ancaman dan situasi yang mencekam hidupnya tidak membuatnya terhalang untuk tidur. Ia percaya hidupnya ada dalam tangan Tuhan, dan karena itu ia tidak gelisah.
tetapi tidur dengan sangat lelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang sulit tidur karena berbagai faktor, ada berbagai alasan dan kejadian yang mungkin terjadi. Mungkin ada banyak beban dalam pikiran saudara. Mungkin ada dosa, pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan yang membuat cemas dan takut. Mari datang pada Tuhan, minta pengampunan dan arahkan hati untuk percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus baik dan Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Tidurlah dengan tenang dan nyenyak malam hari ini oleh kasih dan kuasa pertolongan Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara sehingga saudara tenang, penuh sukacita damai sejahtera dan menerima berkat tidur nyenyak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ada satu janji yang pasti bagi setiap kami yang percaya, bahwa ketika kami berbaring untuk tidur, kami tidur dengan nyenyak karena ketenangan yang Tuhan berikan dalam hati kami. Saat ini kami berdoa, khususnya bagi setiap pendengar renungan ini yang mengalami kesulitan tidur, yang sudah beberapa waktu lamanya mengalami kesulitan tidur. Kami berdoa saat ini, jamah ya Tuhan, penuhi hati mereka dengan sukacita damai sejahtera, dengan ketenangan yang dari Tuhan. Kalau ada dosa, kesalahan, ampunilah ya Tuhan, dan ubahkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini kami tidur dengan nyenyak dalam berkat perlindungan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, apapun sakit yang dialami, yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan tubuh yang sakit. Tuhan menyempurnakan dan memberikan kesehatan bagi setiap kami. Dan ada pemulihan yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa bagi yang sedang mengalami masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, dan dalam apapun juga. Agar Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, sehingga dapat menanggung dan mengatasi semuanya. Ubahkan setiap kami Tuhan, yang masih memiliki dan memelihara karakter buruk. Tuhan ubahkan saat ini menjadi pribadi yang berkarakter baik, sesuai dengan gambaran dan citra-Mu ya Tuhan yang mulia. Jadikan kami semua sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, serta curahkanlah kasih rahmat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga setiap orang di bangsa kami percaya kepada-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang kekal, Raja damai, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.